Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria Firnanda dengan NIM channel dan 23035. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep pembukuan dalam akuntansi. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 29, pembukuan didefinisikan sebagai proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya dan jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Pembukuan juga berfungsi sebagai suatu pedoman yang bertujuan untuk mempermudah PT terutama dalam menunaikan kewajibannya. Selanjutnya, tujuan dilakukannya pembukuan dalam akuntansi pajak. Yang pertama, membantu WP mengetahui besarnya pajak yang berutang dengan mudah dan akurat. Kedua, memudahkan perhitungan pajak seperti penghasilan kena pajak atau PKP, PPN, dan PPNBM. Ketiga, memberikan informasi mengenai kondisi perkembangan bisnis dan posisi keuangan si wajib pajak. Lalu yang keempat, mempermudah pengisian SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Materi selanjutnya adalah perbedaan pembukuan dan pencatatan. Pada pembukuan, dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi dengan omset di atas 4,8 miliar, sedangkan pada pencatatan diperbolehkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan omset di bawah 4,8 M atau tanpa usaha. Dari segi syarat, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip tak asas dengan special aktual dan special cash. Selain itu, pembukuan yang menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Sedangkan pencatatan hanya mencatat data sederhana terkait peredaran bruto. Selanjutnya adalah syarat penyelenggaraan pembukuan pajak. Yang pertama, harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, diselenggarakan di Indonesia dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang telah diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip tak asas dengan style aktual atau style cash. Selanjutnya, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Lalu, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang berutang. Yang terakhir, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Ada pula sanksi tidak dipenuhinya kewajiban pembukuan, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan pajak terutang. Contohnya pada PPh pasal 29, pajak terutang dinaikkan hingga 100% dari jumlah yang seharusnya dibayar. Lalu yang kedua, sanksi pidana. Jika melakukan pemalsuan atau hal yang dapat merugikan, dikenakan hukuman paling singkat 6 bulan dan paling lama yaitu selama 6 tahun. Lalu yang terakhir, denda atau kenaikan sanksi. Hal ini tergantung pada peraturan atau tempat si wajib pajak tersebut. Sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.